Udah mau akhir tahun nih, tapi kok belum ada keputusan sih soal upah minimum provinsi. Emang gaji lu mepet UMP? Terus setelah itu mendengar janji manisnya pemerintah buat buruh, reaksi Apindo gimana? Di situ ada kekecewaan karena Undang-Undang Cipta Kerja yang seharusnya memberikan kepastian pada dunia usaha ini justru menjadi biang ketidakpastian nih. Alotnya negosiasi UMP ini selain juga karena imbas dari putusan MK, juga ada bumbu soal Presiden Prabowo yang berusaha ingin populis. Tapi ada risiko kan kalau misalnya nanti pemerintah memutuskan UMP naik sesuai dengan tuntutan buruh yang 8-10%. Iya, sebenarnya kekhawatirannya kalau sampai perusahaan nggak mampu seperti tadi udah dibahas, bisa jadi nanti ada pemutusan hubungan kerja. Pertama, itu mungkin reaksi paling cepat ya, karena perusahaannya nggak mampu. Kedua, selamat datang di Jelasin Dong, bareng aku Vindru Florentin. Dan saya Herul Anam. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Tempo.co. Dan buat kalian yang ingin baca laporan dari jurnalis Tempo, kalian bisa klik tempo.co. Jangan lupa untuk tidak menyebarkan produk bajakan, karena di situ ada hak ciptanya. Nah, buat yang mau baca majalah Tempo yang fisiknya, teman-teman bisa beli di marketplace ya, ada di link deskripsinya. Udah mau akhir tahun nih, tapi kok belum ada keputusan sih soal upah minimum provinsi. Iya, emang gaji lu mepet UMP? Jangan Atau lu gitu berharap dong. sundulan kayaknya ya? No comment. Ya, ini emang agak alot ini ternyata penetapan upah minimum provinsi untuk tahun 2025 itu karena ada beberapa perubahan yang krusial, termasuk soal ini ya, kemarin kan putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir sebagian pasal di Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya di klaster ketenaga kerjaan. Nah, ini ternyata berimbas ke penetapan UMP 2025 gitu. Ya, mestinya 21 November kan kalau pakai aturan turunannya Undang-Undang Cipta Kerja itu PP 51 2023. Tapi karena dianulir sama MK, akhirnya ya pemerintah ini harus menggodok lagi sebenarnya gitu ya aturannya. Tapi kan kemarin Menteri Tenaga Kerja bilangnya mau dibahas langsung nih setelah Presiden Prabowo balik dari kunjungannya ke luar negeri. Emang belum ada tindak lanjut, belum ada keputusan setelah ini? Kan udah balik tuh. Ya, sebenarnya kan sempat kan Presiden Prabowo udah memanggil Menteri Ketenaga Kerjaan Yassi Erli di hari Senin ya. Jadi Prabowo itu kan datang pulangnya itu di hari Minggu subuh. Nah, Senin dipanggil nih. Nah, waktu itu baik itu buruh, kemudian pengusaha itu sudah antisipasi. Nah, ini akan diumumkan ini kenaikan UMP yang didasarkan pada peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang baru. Menggantikan PP 51 yang dianulir oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu. Tapi ternyata, wah ini menariknya, ternyata ada angka-angka yang belum disepakati oleh pemerintah gitu. Jadi kalau nanti Cesar bisa nambahin ya, kalau teman-teman ingat di Oktober 24 Oktober ya kalau nggak salah ya, waktu buruh demo besar itu di Patung Kuda, itu kan mereka nuntut UMP 2025 itu ya minimal di kenaikannya 8-10% gitu kan. Nah, sementara perhitungan pengusaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia dan lain-lain mengacu pada PP 51 itu kan kira-kira kenaikan UMP-nya sekitarnya 3% lah. 3%-an. Pemerintah itu berupaya ngambil di tengah-tengah antara 3% dengan 8-10% tuntutan buruh itu. Tapi ternyata ini tarikannya ini masih alot nih Zar ya nih. Betul, alot banget ya. Jadi sejak MK itu mengumumkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dianulir sebagian, itu kan tanggal 31 Oktober ya. Ini antara buruh, terus pengusaha dan pemerintah, ini kan mereka tergabung dalam LKS Tripnats ya. Jadi ini adalah lembaga kerjasama tripartit nasional itu. 3 unsur itu ada di situ. Ini rapat nih, hampir 45 kali lah pleno nih. Termasuk yang itu ya, Dewan Pengupahan Nasional ya? Betul. Dewan Pengupahan Nasional dan LKS Tripnas ini semuanya berkumpul membahas soal gimana nih pengupahan tahun depan gitu ya.
Karena kalau mengacu kepada PP 51 itu kan sudah ada formulanya dan ada satu variabel yang disebut variabel alfa itu udah dipatok 0,1 sampai 0,3. Nah, ini yang jadi bahan sengketa nih perdebatan di 4 pertemuan itu yang nggak kelar-kelar. Jadi di situ semuanya ngeluarin angka. Tadi kalau Anam bilang masing-masing ini menyodorkan kenaikan, ada yang 3%, ada yang 8%, ada yang 10%. Nah, itu sebenarnya tergantungkan kepada alfa ini sebenarnya. Karena kalau formulanya kan sebenarnya udah jelas. Inflasi ditambah alfa dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, buruh kalau mau mencapai segitu, itu harus 1 sampai 1,2 alfanya. Sementara di PP 51 itu kan dibatasi 0,1 sampai 0,3. Nah, makanya dengan dianulirnya Undang-Undang Cipta Kerja, buruh ini mendesak supaya ada peninjauan kembali terhadap formula itu gitu. Walaupun pengusaha pengen udahlah tetap aja gitu 0,1 sampai 0,3 gitu. Sementara pemerintah ini 0,2 sampai 0,8 range-nya gitu. Mang, tapi kayaknya perlu dijelasin deh, alfa tuh apa sih? Oke. Ya memang ini agak rumitnya di Indonesia nih. Jadi alfa ini kan baru muncul itu tahun 2022. Pada saat itu pemerintah baru saja mengubah formula untuk menghitung kenaikan upah minimum. Jadi ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu muncul kan sebenarnya pengusaha dan pemerintah itu menyepakati agar kenaikan upah minimum itu hanya memilih antara pertumbuhan ekonomi atau inflasi gitu ya, salah satunya gitu ya. Tapi kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini digugat lalu dinyatakan inkonstitusional bersyarat ya gitu ya. Lalu akhirnya ada di tengah-tengah itu muncul ya Permenaker 18 tahun 2022 itu untuk menentukan UMP tahun 2023. Itu muncul variabel alfa di depan pertumbuhan ekonomi. Jadi formulanya berubah lagi, yaitu inflasi ditambahkan alfa dikalikan pertumbuhan ekonomi. Artinya ini akan menjadi faktor yang mengurangi angka pertumbuhan ekonomi itu sendiri ya. Nah, dari apa ini alfa? Nah, alfa itu waktu itu dideskripsikan sebagai kontribusi ketenaga kerjaan kepada pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten kota. Jadi kenapa tuh dibatasin 0,1 sampai 0,3 ini kan ribut tuh waktu itu ya. Buruh itu merasa alfa ini nggak jelas muncul ini dari mana, faktornya apa nggak tahu gitu ya. Tahu-tahu muncul 0,1 sampai 0,3. Penjelasannya kalau dari pemerintah simple. Jadi setelah mengumpulkan pakar, katanya pakar-pakar ini yang ada di Dewan Pengupahan Nasional ya, itu sepakat bahwa kontribusi ketenaga kerjaan itu tidak lebih dari 30% dalam pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, walaupun ekonom-ekonom di luar yang ada di Depenasi ini menilai ya nggak bisa begitu, itu harus ada satu variabel perhitungannya, datanya apa gitu ya, sehingga harusnya memang ini ditinjau kembali gitu. Iya, yang soal indeks tertentu, variabel-variabel itu ini sebetulnya khasnya Indonesia ya. Ini juga masukan dari Presiden KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, yang juga Presiden Partai Buruh. Dia bilang kalau di konvensi ILO itu upah minimum itu simple sebetulnya, sederhana, yaitu standar upah terendah supaya ketika pekerja itu masuk di lapangan pekerjaan itu dia tidak jatuh miskin. Nah, itu standarnya itu bisa menggunakan kalau di Indonesia itu punya kebutuhan hidup layak gitu ya. Ya, jadi katakanlah ketika di Jakarta katakanlah kebutuhan hidup layaknya 5 juta, berarti ya UMP-nya segitu. Sesimpel itu. Nah iya Nam, kalau di konvensi berdasarkan ILO ya, International Labour Organization, itu sebenarnya indikatornya cuma 2 cara menghitung upah minimum itu. Satu soal
tadi hidup layak, tapi mereka nyebutnya itu kebutuhan pekerja sama keluarganya. Jadi dihitung sebenarnya setiap bulan misalnya dia butuh berapa besar sih. Angkanya harus berdasarkan itu juga rata-rata pendapatan secara nasional sebenarnya berapa. Faktor kedua itu ya itu ekonomi, seberapa besar sih pertumbuhan ekonominya dan gimana nanti efeknya terhadap penambahan tenaga kerja misalnya. Jadi cuma 2 faktor dan gak ada variabel lain sebenarnya kalau praktek di internasional. Cuman ini kan kalau kita ngelihat ya putusan MK di 31 Oktober itu kan sebetulnya tidak hanya merevisi atau menambahkan makna terkait penentuan UMP, tapi juga ada beberapa hal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kenapa kemudian hanya UMP yang ramai? Apakah karena ya memang harus disusun sekarang sehingga ramainya sekarang atau gimana? Ya, karena ini ada di depan mata sih deadline-nya ya. Kalau yang lain itu MK memberikan waktu untuk membuat ya peraturan ketenagakerjaan baru dalam waktu 2 tahun memang ya. Tapi kan kalau soal upah minimum ini kan setiap tahun memang harus ditetapkan dan biasanya itu di akhir November itu memang sudah beres itu. Gontong-gontong aja sudah selesai sehingga perusahaan ini sudah bisa menyiapkan walaupun sekarang sudah disiapkan sebenarnya dengan estimasi tertentu, tapi kan ini harus ada fixnya itu berapa supaya tahun depan tuh belanjanya perusahaan ini berapa sih, itu memang harus di akhir tahun ya. Akhirnya ini yang menjadi fokus bersama mungkin ya antara buruh, pengusaha dan pemerintah. Tapi kan di luar itu sebenarnya memang ada beberapa poin lagi Ini misalnya soal TKA ya, pasalnya ada yang harus mendahulukan tenaga kerja Indonesia dulu misalnya ya soal TKA. Ini juga dibatasin. Jadi maksimal 5 tahun ya. Dulu pas di Undang-Undang Cipta Kerja itu masih sesuai dengan perjanjian kerja. Ya. Jadi bebas mau diperpanjang sampai kapan. Sekarang dibatasi perpanjangan sampai 5 tahun. Usulan dari MK ya, keputusannya dari MK. Terus juga soal istirahat mingguan juga dia sudah merevisi juga. Istirahat mingguan jadinya berapa ya? Ya 2 hari ya. 2 hari, jadi 5 hari kerja semua buruh. Betul. Ya. Kalau di Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya istirahat mingguan hanya 1 hari dalam 6 hari kerja di 1 pekan gitu. Ya. Oke. Dan untuk alfa sendiri yang awalnya hanya dideskripsikan sebagai kontribusi tenaga kerja dalam pertumbuhan ekonomi, ini ditambahkan juga maknanya ya, gua baca ya, yaitu dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja. Jadi ada yang tadi di ILO ya. Gitu. Jadi ini ada beberapa topik memang, tapi yang paling urgen, yang paling mendesak ada di depan mata itu ya memang upah minimum ini gitu ya. Tapi kalau bicara tadi yang Anam ceritain soal KHL ya, sebenarnya kan di ILO hanya KHL. Ini sebenarnya kita pernah loh ada di era ini. Di era nggak pakai formula-formula yang rumit itu, hanya KHL itu sebelum 2015 ya. Jadi pada saat itu pakai KHL tuh. Dan terjadi semua unsur ini melakukan survei masing-masing. Buruh survei sendiri, pengusaha survei sendiri, pemerintah survei sendiri. Nggak ada acuan yang jelas. Sama juga kayak gontok-gontokan. Jadi sebenarnya kalau kita mengikuti, memang masalah upah minimum ini udah jadi isu tahunan gitu. Ya nggak beres-beres gitu. Karena antara 3 unsur ini masih belum menemukan satu titik keseimbangan. Nah setelah semua putusan MK ini, apa yang dilakukan pemerintah, pengusaha, sama buruh juga kan pertemuan udah beberapa kali digelar juga tadi ya. Nah ini yang menarik dan bumbu politiknya sebetulnya lebih kental di sini. Jadi putusan MK itu kan 31 Oktober. Kemudian di tanggal 6 November itu Presiden KSPI Said Iqbal itu menyurati Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang juga Ketua Harian Gerindra ya, partainya Prabowo. Nah itu dia menyampaikanlah aspirasi-aspirasi berdasarkan yang ada dalam putusan MK, termasuk yang PP 51 sudah tidak berlaku lagi dan sebagainya. Nah di situ kemudian ternyata Dasko ini juga manggil 2 menteri Ketenagakerjaan ya Shirley dan juga
Menteri Hukum Andi Supratman Atgas ya. Nah di sana pertemuan di ruangannya Dasko di ruang Di DPR. Di wakil DPR, ketua DPR Hmm. di Senayan gitu kan. Seperti yang sudah disampaikan dalam pemberitaan secara umum ya, itu kan Dasko bilang bahwasanya ini mungkin agak ini ya, agak membingungkan karena kita nggak tahu Dasko itu waktu itu ngomong sebagai wakil ketua DPR atau sebagai kepanjangan tangannya Prabowo gitu. Karena dia bilang dengan putusan MK pemerintah tidak akan menggunakan PP 51 dalam penyusunan UMP 2025 gitu kan. Nah, terus kemudian Said Iqbal kemudian cerita ke kita ya. Dia cerita bahwasanya dalam pertemuan itu kemudian Yasserli itu menyodorkan semacam draft begitulah ya yang disampaikan oleh Yasserli. Jadi ada nih tuntutan buruh supaya UMP naik 8-10%, kemudian pengusaha di 3% gitu. Nah, di situ kemudian Yasserli menyodorkan draft bahwasanya pemerintah itu berencana membuat Permenaker yang nanti akan mengakomodasi 2 UMP gitu. Yang satu adalah upah minimum provinsi untuk industri padat karya gitu. Yang di mana alpanya itu sekitar 0,2 sampai 0,5 gitu. Kemudian yang kedua adalah UMP untuk padat modal. Itu alpanya sekitar 0,2 sampai 0,8 gitu. Kenapa yang padat modal lebih tinggi? Ya karena padat modal itu kan dia tenaga kerjanya tidak banyak dan secara industri hari ini juga kondisinya lebih baik daripada padat karya, misalnya tekstil, kemudian sepatu dan lain sebagainya, makanan atau kemudian industri lain yang butuh banyak pekerja, itu kan industrinya sedang banyak yang tertekan lah. Ya, shrinking bahkan ya. Baik itu secara industrinya maupun secara company-nya lebih banyak di industri padat karya ini yang dia tertekan, sehingga ketika nanti harus mengakomodasi keinginan buruh yang 8-10%, jatuhnya mereka bukan hanya nggak sanggup bayar UMP, tapi nggak sanggup bayar gaji secara keseluruhan. Karena UMP itu kan sebetulnya gaji pertama pekerja kan. Jadi pekerja yang dengan pengalaman 0 tahun gitu. Ketika dia masuk kemudian katakanlah di Jakarta 5.100.000 ya. Pekerja pertama dapat 5.100.000. Tapi kan kemudian nanti imbasnya adalah sundulan-sundulan itu tadi. Jadi pekerja yang di tahun kedua dia kan pasti nggak boleh sama kan dengan si yang pekerja pertama yang ini. baru ini. Jadi nyundul ke atas, yang di atasnya lagi kesundul lagi, dan itu juga efeknya ada tambahan iuran BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan karena menghitungnya kan persentase berdasarkan upah kan. Jadi rentetannya akan sangat panjang. Makanya dengan melihat kondisi industri itu kemudian Kemenaker mengusulkan, mempropos ini 2 UMP ini, padat karya dan padat modal. Nah di situ kemudian si Said Iqbal langsung nolak ya, nggak bisa karena di putusan MK itu tidak ada tuh pembedaan antara UMP padat karya dengan UMP padat modal gitu. Nah baru kemudian Yasserli udah mengakui nih soal mereka menyodorkan proposal itu, tapi kemudian kemarin di hari Senin setelah dia ketemu dengan presiden, dia membantah bahwa itu sudah masuk dalam draft, tapi baru sebatas diskusi usulan dari pemerintah, karena dari usulan pengusaha itu jauh ya 0,1 sampai 0,3 di buruh usulnya 1 sampai 1,2 alfanya. Jadi pemerintah memang berusaha nyari di tengahnya ini, kira-kira gitu. Itu ada narasumber juga yang cerita sama kita ya soal usulan padat modal sama padat karya ini pembedaannya. Ada yang bilang bahwa kemungkinan tidak akan jadi masuk diatur karena ada sedikit diskusi soal gimana cara kita membedakan perusahaan yang masuk padat modal dan padat karya. Misalnya kayak elektronik, itu sebenarnya dia kategorinya kan punya banyak pekerja, tapi dia masuknya bukan padat, tapi dia termasuk golongan industri yang padat modal, teknologi, karena dia teknologi. Akhirnya itu kemarin sempat jadi perdebatan, kemudian narasumber kita bilangnya sepertinya tidak akan diajukan. Kemarin Pak Menteri Tenaga Kerja sudah menyatakan
akan dibatalkan atau masih dilanjut nih? Masih terbuka kemungkinan? Hari Senin tuh beliau Yasserli bilang itu baru diskusi ya, belum masuk draft. Jadi sepertinya itu tidak akan diterapkan. Jadi opsi membedakan UMP padat karya dan padat modal itu tidak ke arah sana gitu. Ya. Penjelasan begitu. Walaupun kan kalau kita ngobrol sama Apindo ya, kemarin itu Ketua Umum Apindo Sinta Kamdani itu menjelaskan kenapa harus dibedakan gitu ya. Karena ketika padat karya ini dikasih kenaikan, katakanlah di atas 3% saja, itu beberapa sektor itu udah susah gitu. Bahkan compliance-nya itu atau pemenuhan kenaikan upahnya selama ini aja masih belum 100%. Diakui oleh pengusaha bahwa kenaikan upah yang selama ini terjadi itu di beberapa sektor tidak dipenuhi bahkan gitu. Jadi sehingga ketika ini dipaksakan tetap naik tinggi, yang ada ya tidak comply atau pada akhirnya banyak yang gulung tikar pindah ke sektor informal atau yang lain. Ya, jadi kenapa ada banyak pengusaha yang tadi saya sebut masih belum comply ya, tidak memenuhi aturan kenaikan UMP itu karena di peraturan sebelumnya itu juga dibuka ruang bagi perusahaan industri yang tidak bisa memenuhi kenaikan UMP karena kondisi industrinya itu diberikan toleransi, kira-kira gitu. Ya bisa berdiskusi ya, misalnya antara bipartit antara buruh dan pengusaha gitu ya. Dan memang ini kan pengusaha ini berupaya mengusulkan supaya kenaikan UMP itu tidak terlalu tinggi karena toh ini adalah untuk upah untuk pegawai yang baru masuk kerja gitu ya sampai 1 tahun bekerja. Setelah itu harusnya ada struktur skala upah gitu ya. Maka menurut pengusaha nih harusnya yang didesak oleh pemerintah ini adalah memastikan semua perusahaan ini memiliki struktur skala upah setelah tahun pertama ini. Jadi tahun pertama memakai UMP, setelah itu struktur skala upahnya seperti apa. Nah, kalau ada kenaikan UMP misalkan 5% gitu ya, harusnya yang atasnya juga ada negosiasi antara serikat pekerja dan perusahaan. Masalahnya, sekarang ini kan nggak semua perusahaan punya serikat pekerja gitu ya, sehingga negosiasi ini cenderung tidak berjalan gitu. Bahkan memang banyak perusahaan yang akhirnya menaikkan upah itu setelah UMP dinaikkan saja gitu ya, bukan karena memang ada kenaikan setiap tahunnya gitu. Ya, itu buat perusahaan-perusahaan yang ini ya, yang dia tidak memerlukan tenaga kerja terampil dan dia tidak perang talent lah. Kalau misalnya buat perusahaan-perusahahaan bonafide itu yang butuh pekerja-pekerja bagus, nah itu tanpa diatur skala upahnya dia pasti udah ini sudah langsung ngatur, wah ini kalau misalnya ya gaji yang ditawarkan oleh perusahaan itu nggak kompetitif ya si pekerja-pekerja yang terampil, terdidik dan mahal itu yang mending nyari ke tempat lain kan. Itu sudah mekanisme pasar. Cuman yang diatur dalam UMP kan standar terbawah gitu untuk melindungi pekerja, kira-kira begitu. Jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial. Nah, cuman ini sebetulnya rame-rame UMP tadi Cesar udah bilang setiap tahun dan sempat paling heboh itu adalah di tahun 2021 ketika kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta terutama. Itu kan setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Biasanya kenaikannya itu tinggi. Ini rata-ratanya itu rendah banget gitu ya. Bahkan di Jakarta itu sempat 0,sekian persen. 0,85% kenaikan 37.000 gue ingat tuh. Perbandingannya 2021 itu naik bisa 3,3%. Nah, akhirnya demo kan. Nah, pada saat itu akhirnya pemerintah provinsi DKI Jakarta itu Anies Baswedan ya masih jadi gubernur naikin di luar perhitungan yang batasan yang diatur pemerintah pusat ya. Jadi Anies itu menaikkan 5% gitu ya, sekitar 225.000 gitu. Dan itu dia menghitungnya antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi. Dijumlahin ya. Nah, itu kan pakai formula yang sebelumnya tuh yang sebelum eranya Undang-Undang Cipta Kerja itu PP 78 tahun 2015 dijumlahkan. Nah, digugat sama pengusaha. Setelah beberapa kali sidang akhirnya ya tetap aja lanjut gitu ya. Iya. Tetap menang. Nah, sekarang itu bumbu politiknya lebih kental lagi karena yang kita dapat informasinya adalah
alotnya negosiasi UMP ini selain juga karena imbas dari putusan MK, juga ada bumbu soal Presiden Prabowo yang berusaha ingin populis, ingin menyenangkan buruh di awal-awal pemerintahannya. Yang bulan madu sama buruh itu katanya. Gimana tuh Lu ceritanya? denger juga ya, maksudnya itu ya, bulan madu sama buruh. Jadi Gimana Prabowo di ceritanya? awal-awal pemerintahan pengen bulan madu dulu nih sama buruh gitu. Nah, Biar ikrip ya. ya biar Mesra dong. Sudah mesra dari Iya, kampanye iya. itu kan sering disokong Said Iqbal nih. Udah berapa kali pemilu sebenarnya. Ya, nah ada beberapa narasumber yang ngobrol dengan kita ya, ngasih tahu ke kita bahwasanya lu masih ingat nggak? Kalian masih ingat ketika Menko Perekonomian Airlangga di tanggal 30 Oktober itu memanggil pengusaha-pengusaha padat karya, Apindo dan lain sebagainya di kantor Kementerian Koordinator Kemenko Bidang Perekonomian waktu itu beberapa hari pada saat rame-rame Sritek yang pilot itu. Iya. Nah, itu ada tuh panggilan di situ. Nah, di sana itu Airlangga bilang karena beberapa hari sebelumnya kan demo buruh juga sudah demo kan untuk ikut UMP naik 8-10%. Nah, di situ Airlangga bilang ini pemerintah pengen di awal pemerintahan itu pengen tidak ada gejolak lah. Karena waktu itu kan buruh nuntut kalau kenaikan UMP tidak 8-10%, mereka akan mogok nasional di Desember 24 Desember. Mogok nasional 5 juta buruh akan mogok. Di 15.000 perusahaan industri. Ikut kita nggak? Pabrik. Hah? Itu nanti dulu. Tergantung ya. Kita tiba-tiba mogok terus ada berita masa nggak ngetik. Lagi mogok kan tetap begini ya. Mogok demo di HI tapi tetap ngetik. Nah, Gimana? Fokus. Ya, kan ancaman luar biasa tuh mogok nasional di 24 Desember. Nah, kemudian disitulah Prabowo pengen di awal pemerintahannya soft ini, tidak ada gejolak. Kemudian caranya gimana? Ya ingin mengakomodasi tuntutan buruh. Tidak sampai 8-10% kenaikan UMP, tapi ya yang menyenangkan buruh lah. Nah, frasa menyenangkan buruh ini kemudian diulang oleh Yasirli, Menteri Ketenagakerjaan. Jadi di tanggal 20 November itu, tanggal 20 November itu kan buruh demo lagi tuh. Demo di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, di situ mereka mengulangi lagi tuntutan UMP harus naik 8-10% di tahun 2025. Nah, waktu itu Menteri Yasirli sama wamennya Nul Ebenezer, nah itu mereka sempat naik ke mobil komando, ya heroik lah. Jadi di situ Yasirli bilang dia akan memastikan UMP 2025 itu akan naik dan itu akan membahagiakan semua teman-teman di sini. Itu. Jadi bahasanya membahagiakan semua teman-teman di sini. Nah kemudian ketika Yasirli ketemu dengan asosiasi pengusaha di hari Senin tanggal setelah dipanggil oleh Prabowo, itu di situ juga disampaikan bahwasanya presiden pemerintahan ingin di masa-masa awal pemerintahannya itu tidak ada gejolak, kemudian pengen bulan madu dengan buruh dan stabil dan segala macam. Nanti caranya dengan mengakomodasi permintaan buruh terkait UMP walaupun tidak sepenuhnya gitu. Nah, ini yang membuat asosiasi pengusaha juga wah kalau kayak gini perhitungannya tidak ini lagi dong, tidak ilmiah, tidak memperhitungkan kondisi real dan sebagainya gitu. Nah, ini kemudian yang bikin jadi was-was jangan-jangan nanti perhitungan UMP-nya udah ya pokoknya menyenangkan buruh terus tidak terlalu memberatkan industri gitu. Jadi tidak ada basis angka ini nih keluar dari apa acuannya ya gitu. Formulasinya tuh jadi nggak genah gitu ya. Betul. Terus setelah itu mendengar janji manisnya pemerintah buat buruh, reaksi Apindo gimana? Ya Apindo juga langsung mengumpulkan teman-teman media ya, kan kita hadir bertiga ya. Teman-teman media gathering media briefing itu ngobrolin soal kondisi ini sebenarnya malam-malam itu ya. Malam itu habis hujan deras gitu ya di sebuah tempat di Cikini. Itu sehari sebelum pilkada. Nah, itu
di sana menumpahkan lah bahwa pengusaha ini udah bukan lagi berharap lagi gitu, karena kalau harapan pengusaha sebenarnya yang dulu tuh yang zaman Undang-Undang Cipta Kerja pertama, generasi pertama, itu adalah milih antara inflasi atau pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, sekarang tuh pengusaha tuh udah fasenya udah di luar itu tuh, udah bukan harapan lagi gitu. Tinggal kepastiannya mau gimana sebenarnya, karena belum pasti-pasti sampai sekarang. Dan acuannya apa ya, di situ ada kekecewaan ya, karena Undang-Undang Cipta Kerja yang seharusnya memberikan kepastian pada dunia usaha ini justru menjadi biang ketidakpastian nih. Digugat, kalah, terus muncul lagi dengan formula yang baru, lalu digugat lagi. Nah ini di situ Apindo itu menceritakan bahwa banyak investor yang sudah pengen masuk ya, dengan mempertimbangkan ini dalam jangka panjang investasinya itu seperti apa di Indonesia, karena aturan yang berubah-ubah ini sehingga perhitungannya jadi berubah-ubah terus. Betul. Gitu. Inilah yang membuat ya menurut Apindo ya, ini membuat Indonesia ini jadi less kompetitif lah, kurang kompetitif dibandingkan dengan negara-negara, bahkan negara tetangga seperti Vietnam misalnya begitu. Karena apa? Aturannya ini berubah-ubah terus dan selalu menjadi bahan tarik-menarik gitu ya. Padahal sekarang kita lagi posisi butuh banyak banget investasi, termasuk di padat karya dengan pekerja informal yang hampir 60%, pengangguran. Nah ini pekerja informal yang naik ini kan juga dalam beberapa tahun terakhir ya, itu kan udah 60%. Bahkan ya gue ngobrol sama teman-teman Apindo, Rio-nya mungkin di atas itu, bisa 70% gitu. Tapi ada risiko kan kalau misalnya nanti pemerintah memutuskan UMP naik sesuai dengan tuntutan buruh yang 8-10%, atau misalnya melebihi dari kemampuan atau kapasitas industri untuk memenuhi UMP itu kan. Iya, sebenarnya kekhawatirannya kalau sampai perusahaan gak mampu, seperti tadi udah dibahas, bisa jadi nanti ada pemutusan hubungan kerja. Pertama, itu mungkin reaksi paling cepat ya, karena perusahaannya nggak mampu. Kedua, untuk perusahaan yang mungkin masih mampu, mereka akan mempertimbangkan lagi untuk nambah tenaga kerja yang baru. Akhirnya kan tidak ada penyerapan tenaga kerja sementara ke depan dengan jumlah tadi pekerja informal yang mungkin di atas 60% ternyata, dan juga pengangguran sekarang sekitar 7 jutaan. Pemerintah akan kesulitan lagi untuk mengatasi gimana caranya mempekerjakan orang-orang ini, dan apalagi tiap tahun kita banyak sekali lulusan sarjana-sarjana baru yang butuh tenaga kerja gitu. Walaupun di sisi lain buruh pun menuntut ini karena ada alasannya. Iya, betul. Apa? Ketika kita bicara inflasi, kita itu selalu melihat inflasi umum kan. Nah, tapi teman-teman buruh itu mengingatkan juga, itu ngobrol sama kita, bahwa yang paling memberatkan buruh itu inflasi bahan pokok sebenarnya. Inflasi pangan yang bisa fluktuatif bahkan pada saat beberapa tahun yang lalu itu bisa jauh di atas inflasi umum sebenarnya, bisa 7%, bahkan puncaknya pernah 10%-an gitu ya. Karena inflasi yang saat ini kan itu tertolong dengan inflasi-inflasi yang harganya diatur oleh pemerintah. Betul. BBM, listrik, kemudian beberapa bahan-bahan bantuan lain. Pangan juga ada bantuan sebenarnya. Itu. Kalau misalnya dihitung inflasi secara keseluruhan, itu sebetulnya bisa lebih besar daripada 2% gitu. Artinya upah real ini jadi turun kalau menurut buruh. Kalau misalnya hanya formulasinya hanya ke inflasi saja gitu, atau misalnya pertumbuhan ekonominya jangan dihitung utuh deh gitu. Nah pada akhirnya upah real buruh ini memang turun, dan ini juga dihitung oleh teman-teman ekonom ya. Gue udah sempat ngobrol sejak beberapa tahun lalu, kita memang concern di isu ini. Itu upah real pekerja itu memang sudah terus turun dari tahun ke tahun gitu, karena nilainya. Jadi ada barang. Meskipun ada UMP, ketika dihitung dengan inflasi dan segala macam, sebenarnya bukannya naik malah turun gitu. Jadi seolah-olah kita ada kenaikan upah. Nah disinilah sebenarnya perannya. Apalagi tahun depan ada ancang-ancang mau naikin PPN lagi, ya kan? Termasuk upah lo juga ya. Tapi ini memang problemnya ya, maksudnya pemerintah yang mengabaikan fundamental ekonominya. Betul. Fokus ke menekan inflasi dan segala macam, termasuk juga ini obrolan dengan industri. Kenapa inflasi bisa ditekan sedemikian rupa? Karena ada banyak barang-barang konsumsi yang kita beli itu merupakan barang-barang impor, di mana harganya turun, yang secara kasat mata atau dalam jangka pendek
itu bisa menahan inflasi, laju inflasi. Terus kemudian kita juga beli barang lebih murah. Tapi imbasnya adalah industri dalam negerinya itu jadi kedodoran. Sehingga ketika mereka kedodoran, industrinya jadi tidak tumbuh. Kemudian lapangan kerja jadi tidak terserap banyak. Mereka juga tidak bisa menaikkan upah para pekerjanya. Jadi ya kita menikmati fata morgana inflasi yang rendah, tapi kita bayar dengan industri dalam negeri yang tidak tumbuh, yang mati, apalagi yang padat karya segala macam. Nah, ini kemudian jadi tantangan. Mau menaikkan, cara gampang menaikkan daya beli ya tingkatkan upah, tapi kan kemudian ketika yang ngebayar juga nggak sanggup gitu kan, ya bisa sama saja bunuh diri buat industri. Tapi ada argumentasi juga dari para buruh bahwasanya sebetulnya kalau hitung-hitungan mereka ya, argumentasi mereka yang membuat industri mati itu bukan upah yang tinggi gitu. Karena Said Iqbal misalnya bilang ada banyak industri gulung tikar di Jawa Tengah. Padahal Jawa Tengah itu adalah salah satu wilayah dengan upah terendah. Gitu. Jadi sebetulnya bukan upah yang menjadi biang kerok industri mati, tetapi misalnya serbuan barang impor dan lain-lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau misalnya industri menyalahkan upah sebagai faktor tunggal itu juga nggak benar. Tapi industri juga betul juga ketika dia bilang upah juga salah satu faktor ketika pemerintah tidak bisa menahan laju impor barang yang menggerus pasar dalam negeri, kira-kira gitu. Ya, sebelumnya memang kan kenaikan upah ini sempat tinggi-tinggi ya, 8% gitu, 10%. Ini masih diserap oleh produktivitasnya industri gitu ya. Nah, belakangan ketika upah semakin tinggi, tambah tadi harga makin tinggi, komponen hidup layak ini harganya makin tinggi, ya ada desakan dari buruh, terus pasar juga nggak menyerap barang gitu ya, terus juga produktivitasnya juga nggak naik signifikan, ini jadi masalah gitu. Dan memang di sinilah jadi PR-nya pemerintah, karena pemerintah ini kadang-kadang mengeluarkan kebijakan juga ya tanpa memperhitungkan jangka panjang gitu ya, misalnya seperti kasus minyak goreng. Dalam waktu sekian bulan memang betul bisa ditahan 14.000. Setelah itu bikin gonjang-ganjing, minyak hilang, harganya melambung gitu ya. Ketika muncul lagi sekarang mana ada minyak 14.000, udah nggak ada lagi gitu. Betul. Ini ketidakpastian pengupahan harus dicatat juga, efeknya tuh panjang sampai ke pertumbuhan ekonomi gitu. Ketika investasinya nanti terhambat, gimana caranya 8% ekonomi bisa tumbuh? Tapi yang pasti memang kenaikan inflasi kita tidak sebanding dengan kenaikan upah kita. Gitu. Itu ya kalau upah naik, upah nggak naik aja udah sangat mempersulit itu. Termasuk juga dengan penciptaan lapangan kerja kita tidak sebanyak dengan angkatan kerja yang datang tiap tahun. Gitu. Jadi nyatanya investasi yang digadang-gadang oleh pemerintah selalu mencapai target itu ternyata kenyataannya tidak menciptakan lapangan kerja, padahal Undang-Undang Cipta Kerja itu kan udah jelas judulnya, menciptakan lapangan kerja. Dan ini memang ekonom melihat undang-undang ini terlalu berat kepada keinginan pengusaha pada saat itu yang ternyata hasilnya tidak maksimal. Dan masalah ini kan tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan populis, walaupun sebagai pekerja kita pengen banget. Gue senang kalau ada kebijakan populis yang meningkatkan upah dan segala macam, kadang-kadang gitu. Jadi sikap Tempo gimana? Memilih populis atau seperti harapan Anam atau gimana? Ya, kalau Tempo sih ngelihatnya ini jadi tantangan presiden ya. Jadi disinilah ujian bagi Prabowo untuk mengambil kebijakan yang tidak hanya sekedar populis menyenangkan banyak orang, tapi dampaknya justru nanti bisa negatif gitu ya. Jadi ya silahkan ditimbang dan putuskan mana yang terbaik. Kalau kita ngomong ya emangnya enak jadi presiden kan. Ya situasinya begini, harus ngambil keputusan yang mungkin tidak banyak disukai, tidak menyenangkan semua orang, tapi paling tidak harus win-win lah, menang-menang, kira-kira gitu. Oke, cukup ya kalau gitu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nonton terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co. Kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Sampai jumpa.